Bagaimana caranya dalam setahun nih, yang awalnya umur 18 tahun punya 20 miliar, sekarang 19 tahun punya 100 miliar, hanya dalam setahun kamu bisa meningkatkan net worth-mu segitu banyaknya. Bisa bilang hampir kali 5 tuh. Gimana caranya? Sebenarnya 100M itu kan kata media kan, mungkin bisa lebih kok. Iya betul. Bisa 1 T Tapi gitu gini, ya. mungkin tahun ini tuh temanya lebih ke defensif ya aku ya. Jadi ketika udah dapat yang kemarin, yang Kosam itu bilang di media itu dapat 20 miliar itu awal tahun ini, itu tuh kalau beberapa orang dapat 20 miliar dengan cepat, mereka bakal terus agresif buat digulungin ke atas gitu. Tapi aku nggak kayak gitu, aku milih buat lebih ke defensif gitu. Jadi tahun ini tuh lebih mempertahankan capital ya, dan kebetulan ketika mempertahankan capital ini dapat 3 momentum gitu. Yang pertama itu setelah podcastnya Kosam, aku ini momentumnya tepat banget sih. Aku bangun pagi gitu. Karena biasanya Oke. jadi enggak maksudnya jadi aneh nih. Biasanya kan aku bangunnya siang gitu. Karena pada saat itu aku lagi pengen beli jam tangan, aku bangunnya pagi, dan Presiden Amerika Serikat itu si Donald Trump itu ada rilis meme coin namanya itu Trump gitu. Oke. Jadi kedapatan di bawah $1 dan yaitu salah satu coin yang lumayan dapat play lah di situ. Oh Jadi hoki kamu nih, pas kamu bangun pagi pas Trump muncul. momentumnya pas lah. Langsung nge-tweet dia. Momentumnya pas Yeah, gitu. oke. Jadi di situ dapat 1 gitu. Terusnya belakangan ini juga ketemu orang-orang yang tepat juga kayak Ko Andrew gitu. Terusnya beberapa orang kripto di belakang gitu yang bisa share informasi ke aku gitu. Ada juga kemarin awal tahun ini dinner sama CZ di Dubai tuh dia share baik banget insights gitu. Sama ya mungkin tahun ini tuh community sama personal brand aku grow aja sih ya. Jadi bisa dapetin lebih banyak kenalan dan bisa dapetin capital yang lebih banyak aja sih. Bisa dibilang umur 19 tahun yang punya net worth sampai 100 miliar ini, bisa dibilang mungkin cuma kamu yang aku tahu sekarang. Tapi kalaupun ada, mungkin 0,00001% lah dari penduduk Indonesia. Nah itu apa sih yang membedakan antara umur 19 tahun kamu nih yang punya 100 miliar sama umur 19 tahun yang pada umumnya gitu loh. Apa yang menjadi perbedaan besar di situ, Sul? Attention to detail kali ya. Jadi orang tuh suka ngerasa, jadi 1 ke 80 itu gampang, tapi 80 ke 100 itu susah. Jadi misal orang pengen jadi content creator, mungkin bikin rekam video itu bisa gitu, tapi orang dari body language-nya, dari apanya itu susah gitu. Jadi menurut aku orang yang bisa attention to detail, orang yang bisa perhatiin sampai detail-detail perintilan kecil-kecilnya itu bisa eventually make it gitu. Kayak misal kenalan sama orang gitu, ya body language-nya terusnya semuanya yang attention, perintilan-perintilan kecilnya tuh matter sih, itu pertama. Terusnya mungkin aku lebih bisa memanfaatkan momentum aja sih, dan dihadapin momentum yang banyak gitu. Kalau work ethicnya menurutmu kamu lebih bekerja keras daripada anak pada umumnya gak? Ada waktunya di mana aku harus push banget gitu. Jadi ketika emang aku harus push buat bekerja lebih keras banget, aku akan kerja lebih keras gitu. Dan aku rasa aku nggak spend too much effort ya dalam bekerja ya. Cuma di saat ada momentum aku bakalan push gila-gilaan sih gitu. Dari situ sih. Oke. Gini Sul, mungkin sekarang orang penasaran sama portofoliomu yang sekarang, pembagian-pembagian, walaupun aku udah tahu sih, jelas banget kalau kalian join di Trade with Suli, itu dia selalu bongkar-bongkarin dia punya porto sekarang posisinya lagi berapa. Iya. Sekarang Hyperliquid masih di atas 35% ya. Hyperliquid tuh ya besar dari portfolio allocation. Ya tapi kan awalnya dari kecil menggulung-menggulung, Iya. ujung-ujung akhirnya yang paling besar sekarang masih Hype ya. Iya. Boleh dijelaskan gak pembagian yang realnya tuh kayak gimana Sul? Jadi mungkin nggak di crypto only ya, mungkin di overall portfolio ya. Sekarang tuh udah mulai di risk kecil-kecil sih. Jadi sekitar 15% itu di real world gitu. Jadi ada taruh bond sedikit, terusnya jam tangan itu investment kan hitungannya kan. Terusnya taruh saham kecil gitu. Jadi beberapa aset kelas yang kecil-kecil tuh gitu ada Itu gitu. 20%? Ya, digital gold juga ada 15%-an lah, 15-20% itu ada di situ. Saya baru kripto. Nah, kripto ini majority-nya tetap di Bitcoin sih. Jadi sekitar 50-60% lah per hari ini gitu. Sisanya di Hyperliquid sama sisanya ini kecil-kecilan lah. Ini ada ini 15-nya ada invest ke tempat-tempat juga sih. Kayak misalnya kemarin baru buka gym gitu, ada lapangan pedal nanti di Bali. Terus ya beberapa bisnis lainnya sih. Jadi di kripto tuh Bitcoin, ya tadi masuk lagi kripto, Bitcoin, Hype sama altcoin-nya kecil-kecil ini ada kadang pegang cash, ada kadang di tradingin gitu. Yang di tradingin tuh sekitar 5-10% lah dari portfolio. Oke, hype-nya berarti berapa tadi tuh dari total potong? 30-an lah ya, 30%-an lah. Nggak, lebih dong udah, kan 30 tambah 50 udah 80. Iya ya. 10-nya? Ya, jadi sekitar kan berubah kan. Tadi Bitcoin-nya kan bisa 60 atau 50, aku nggak cek gitu. Iya. Oke, tapi majority masih Bitcoin. Majority tetap Bitcoin. Dan kamu nggak ada kepikiran buat cash out di masa-masa seperti sekarang ini? Untuk sekarang belum sih ya. Tapi tahun depan pengen? Jadi aku nge-forecast-nya ya, karena kan beberapa orang yang sekarang di Indo tuh nggak ada yang bilang bullish sebenarnya gitu. Menurut aku marketnya itu masih upside targetnya itu ke atas. Sampai kuartal 2 2026 kurang lebih. Kamu percaya masih bullish? Sekarang masih iya. Di saat semua orang bilang ini udah bearish? Iya sekarang masih lah bullish. Upside-nya itu ke atas, arah besarnya ke atas. Bitcoin 150.000 sampai kurang lebih di range 11 itu di kuartal 2 2026. Kamu percaya masih 150.000? Iya.
Wah ini beresiko tinggi loh guys dia ngomong seperti ini. Beresiko tinggi sekali. Oke. Ya karena menurut aku gini, aku kan cuma baca data kan, what's Yeah. available outside there, aku cuma baca ke sini gitu. Dan ketika orang ngomong bearish, apa reason mereka bilang bearish gitu? Nggak ada. Bearish itu, oh ini udah 4-year cycle, ini udah, mereka tuh tarik-tarikin bar. Jadi dalam crypto market tuh ada teori namanya 4-year cycle. Jadi setiap 1000 berapa hari market crypto itu nge-peak gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi ada beberapa teorisnya sih. Misal kemarin tahun 2020 ya, pemerintah itu suku bunga itu rendah sekali gitu. Jadi orang pengen pinjam tuh di bawah 1% bunganya. Misal kalau saya pengen bikin bisnis, dulu pas COVID itu pinjamnya bunganya cuma 0,6. Jadi ini bisa nge-lag ke impact ke cycle sekarang, ke tahun sekarang gitu. Itu pertama. Terus saya crypto market itu bukan dipengaruhi sama 4-year cycle ini, tapi sama bisnis. Jadi namanya business cycle. Kalau kain Google namanya ISM PMI gitu. Jadi ISM PMI ini indikator ini kurang lebih itu masih di bawah 50 angkanya. Dan ketika ini di atas 50 berarti bisnis itu expand gitu. Artinya bisnis itu berkembang. Ya misal si freelancer ini berkembang pasti hiring lebih banyak karyawan, terus karyawannya dapat gaji dipakai buat investasi. Dan sekarang tuh masih belum berkembang sama sekali gitu. Jadi dilihatnya dari beberapa reason itu sih. Yang tadi tuh yang QE ya, yang pemerintah suku bunga itu rendah sekali, itu kan orang harus payback, dan payback itu biasanya 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi baru impactnya tuh ke timeline sekarang sih. I see. Gimana caranya maksudnya kamu bisa grow di social media secepat ini? Ada nggak strategi khususnya Sul? Sebenarnya gini ya, menurut aku personal branding itu overrated dan orang harus do something dulu sih. Ini aku ngutip dari orang luar ya, si Alex Hormozi itu. Jadi kita harus either punya bisnis dulu atau punya achievement yang great dulu sebelum kita tampil keluar gitu. Kayak misalnya yang terakhir aku sama Kosam itu kan punya 20 miliar dulu baru tampil keluar, baru ada trade with Sully gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh buat teman-teman yang pengen build personal brand yang cepet banget gitu, yang misal grow-nya itu spike ke atas gitu, mereka either harus punya USP yang kuat, unique selling point yang kuat dari personalnya, dari orangnya gitu, atau cerita yang menarik banget gitu. Karena kalau kita nggak punya cerita yang menarik buat di-share ke teman-teman, buat di-share keluar, terus kita ngomong sampai berbusa-busa, orang nggak bakal dengerin kita sih. Jadi menurut aku ya kita harus mulai dari ya punya cerita yang menarik ya. Setelah itu ya mungkin baru bangun personal brand. Jadi urutannya dibalik. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya, dan pasti yang nonton ini punya pertanyaan yang sama dengan yang aku bakal tanya ke kamu. Saya nggak punya apa-apa nih Kak sekarang. Saya nggak punya skill, saya juga bukan siapa-siapa istilahnya, baru mau merintis. Ya kan? Apakah saya harus benar-benar menunggu dulu nih sampai saya udah kaya dulu, sampai saya udah sukses dulu, baru memulai personal branding, baru mulai upload di sosmed? Punya cerita yang menarik ya, bukan tunggu sukses. Jadi kayak kalau kita ada cerita yang interesting buat di-share keluar ya kita share gitu. Menurut aku sangat jarang ya sih orang yang sekarang nge-build personal brandnya tapi dia nggak ada isi apa-apa terus dia bisa naik gitu. Itu jarang sekali sih. Jadi orang tuh harus ada isinya gitu, harus ada cerita yang menarik yang dia bisa share, harus ada bisnis atau apapun lah yang dia bisa bagiin keluar lah. Harus ada value yang harus dia bisa bagiin keluar sih. Terus sekarang planmu ke depan, let's say yang paling terdekat di 2026, ini kan kamu bilang tadi sampai di Q2 kan bakal bearish nih. Bullish. Sampai Q2 sorry. bullish. Setelah Q2 kan bearish berarti dong? Iya. Nah setelah Q2 bakal bearish, apa yang kamu lakukan di momen bearish season ini? Kenapa sih orang penasaran kan? Kalau bullish mah enak kan? Tapi pada saat bearish ini kamu mau ngapain? Di kriptonya pasti ada banyak caranya. Jadi cara cuan di kripto kan nggak cuma investasi, nggak cuma trading, tapi bisa nge-farm gitu. Kita puter sana, kerjain airdrop, itu banyak lah caranya di dalam. Cuma ya mungkin yang aku lakuin itu stay cash di USDT. Terus saya palingan taruh beberapa persen dari portfolio itu buat futures trading ya. Di trading harian gitu itu ada alokasi ke situ. Jadi dua arah gitu. Kalau turun juga bisa untung. Dan palingan di park sih, dibungain aja sih uangnya, USDT-nya sih. Dan cari beberapa airdrop yang menarik itu bisa gitu. Dan di luar dari itu, ini kan pasti nggak makan baik waktu dong. Ya kerjain ekosistem depan ya gitu. Jadi kalau investasi sama tradingnya aku udah lengkap gitu, aku pengen kerjain yang tadi aku udah bilang sih, yang ternak web aku pengen besarin gitu. Baik company gitu aku pengen besarin aja. Apa satu skill yang menurutmu itu underrated sebenarnya, tapi ini wajib dipunyai oleh semua anak muda yang nonton video ini untuk bisa jadi kaya, Sul? Konsisten ya. Itu semua orang tahu. Kayak underrated juga? Iya, underrated juga. Semua orang udah tahu harus konsisten tapi nggak bisa dilakuin sama semua orang sih. Betul sih. Maksudnya konsisten tuh bukan kayak kalau kita suka itu bukan berarti kita konsisten gitu. Misal Kosem itu, misal aku itu suka trading, bukan berarti aku konsisten trading setiap hari gitu. Aku suka misal makan fast food gitu, bukan berarti aku konsisten makan fast food. Aku suka hangout sama temen setiap hari misal. Itu bukan berarti aku konsisten hangout, aku bisa konsisten orangnya gitu. Jadi konsisten itu terjadi ketika kita nggak suka melakukan hal itu gitu. Jadi itu underrated banget sih. Semua orang tahu harus konsisten gitu, tapi nggak semuanya bisa gitu. Itu udah advice yang di share sama banyak orang, cuma nggak ada yang sedikit yang bisa terapin lah.